Shalom, shalom. Saya ingin sampaikan khotbah tentang berani berkata tidak. Galatia 1 ayat 10 kita baca sama-sama. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita ingin sekali disukai orang. Kita ingin sekali mendapat pengakuan, mendapat pujian, dibilang baik, dikagumi oleh manusia. Apakah itu salah? Enggak juga. Tapi saya mau bilang, disukai manusia itu adalah karunia Allah. Bahwa kalau orang bisa favor kita, itu favor of God. Tuaian dari taburan baik kita selama hidup. Tuaian dari hidup dalam kasih dan kebenaran, makanya kita dikasihi orang. Bukankah acts speak louder than words? Bahwa perbuatan atau tindakan kita bicara lebih keras dari perkataan kita? Kita gak suka sama orang yang omong kosong, amen? Jadi jangan kejar pujian, perkenanan, pengakuan, disukai, dikagumi oleh manusia. Tapi yang paling esensi adalah mengejar favor of God dalam hidupmu. Melakukan yang benar, menabur kasih dan kebaikan kepada semua orang setiap waktu. Katakan amin. Saya percaya bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Yang paling penting dalam hidup ini memastikan hidup kita ini dikenan Tuhan. Berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Katakan it's impossible. Anda mau sebaik apapun, gak mungkin bisa nyenengin semua orang. Selera makan aja beda-beda, bener gak? Selera warna aja beda-beda. Ada yang bilang warna coklat gak bagus. Saya termasuk orang yang enggak favor warna coklat, tapi karena kewajiban dress code gereja, hari ini coklat hitam. Saya mau bilang bahwa kita harus mengerti kapan berkata tidak. We have to know when to say no. Know when to say no. Katakan sama-sama. Know when to say no. Stop trying to please everyone. Hindari rasa haus penerimaan dari orang lain. Hindari mencari pengakuan dari orang lain. Kita nggak butuh validasi dari semua orang. Dengar, Anda akan menjadi kecewa kalau pujian, pengakuan, validasi dari manusia yang Anda cari. Beberapa orang yang mendekati saya menjadi kecewa sama saya karena merasa saya kurang validasi mereka. Masa saya udah bantu Bu Heni begini begitu, nggak dihargai katanya gitu. Sedangkan gini, saya bukan orang yang manis di mulut, yang cari muka sama orang, yang bakal pintar ngambil hati kamu. Saya itu kalau bilang terima kasih, satu kali berarti saya benar-benar bilang itu terima kasih. Tapi ada orang yang ngerasa itu gak cukup. Ada orang yang saya udah posting di Instagram saya, posting di Instagram story dengan ucapan orang ini baik, orang itu baik. Nanti yang lain ngiri, kok gua enggak gitu. Jadi pusing juga sama manusia yang gak tulus kadang-kadang. Saya percaya kita akan jadi kecewa kalau yang kita kejar itu pengakuan, pujian dari manusia. Dan saya sebagai hamba Kristus gak mau terjebak mencari kesukaan manusia. Saya harus menyukakan Tuhan. Makanya kadang-kadang orang bilang sama saya, Bu Heni terlalu tegas. Kadang-kadang suami saya juga gak suka waktu saya tegas. Suami saya pasang badan dan bilang gini sama pengerja yang terluka sama saya. Maaf kalau Bu Heni terlalu tegas. Saya bilang enggak, jangan minta maaf. Sebagai pemimpin, gembala harus berani ngomong, kamu salah. Kita gak peduli dia miskin, dia kaya, benar gak? Kalau karena dia kaya kita gak berani tegur dia sementara dia bikin bonyok istrinya. I'm sorry man, you're in the wrong church. Saya akan duduk dan bilang begini, kamu harus bertobat. Mukulin istrimu itu gak bisa disahkan. Oh saya gak takut orang sakit hati. Karena Yesus aja kalau ngomong sama orang Farisi blak-blakan, lu ular beludak, bener gak?
Kita gak perlu cari muka sama manusia, yang kita perlu dia diselamatkan. Syukur kalau dia mau tobat. Saya gak bisa pura-pura manis kalau saya tahu istrinya nangis. Suaminya nangis. Kan zaman sekarang adil katanya. Gak cuma laki-laki, perempuan juga. Saya percaya bahwa bersikap diplomatis di waktu-waktu tertentu itu perlu. Ya dong? Ngerti gak diplomatis? Ngomongnya kudu muter-muter manis-manis. Tapi saya percaya bahwa ketegasan juga penting. Apalagi kalau itu esensi. Gak ada kompromi kalau itu bicara soal kebenaran. Nutupin, tipu-tipu, gak bisa. You have to know when to say no. Orang yang haus pengakuan dan sungkanan, tidak berani menolak dan berkata tidak, hidupnya yang pertama akan buang-buang tenaga. Kenapa? Capek ngurusin yang bukan urusannya. Bro, lu bisa tolongin gua gak? Bro, gua lagi ada begini-begini, lu bisa bantu gak? Nanti dulu. Kita mesti ngerti prioritas kita. Jangan sampai gini, kerjaan kita sendiri belum beres, kita ngurusin urusan orang. Sometimes berapa banyak dari kita yang ngecewain keluarga kita, pasangan kita, gara-gara kita sungkan nolak ajakan orang. Kadang-kadang kita akan bilang gini, itu kan bukan urusan kamu. Ngapain lu ngurusin? Ya gak enak lah. Wow. Percayalah Anda akan buang-buang tenaga ngurusin yang bukan urusanmu, ngurusin yang bukan bagianmu. Buang waktu mengerjakan yang seharusnya bukan bagian kita gitu. Saya tegas banget, saya dulu waktu pertama-tama WhatsApp ada, berbagai grup nginvite saya. Grup pendeta ini, grup pendeta itu, grup misi ini, grup NTT, wah ngundang saya semua. Tak 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 tak. Handphone tuh, teng 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 teng. Percayalah saya sering banget select all, read all. Makanya banyak yang bablas gak kebaca. Saking udah kesel, ini banyak banget sih grupnya gitu. Kemudian Tuhan kasih saya hikmat. Know when to say no. Gak semua hal kamu harus terlibat. Kamu harus ngerti panggilanmu, ngerti fokusmu, ngerti bagianmu. Ya udah, saya left group semua. Left. Pada kecewa, kok Bu Heni left group? Bodoh. Saya mencari perkenanan Tuhan, bukan manusia. Kalau gak hidup kita disibukin ngurusin yang bukan urusan kita. Buang waktu. Dan yang paling parah, buang duit, buang uang. Di Yayasan Tangan Pengharapan, saya bikin SOP. Kita punya mobile clinic di pedalaman NTT, di Pulau Timur. Kenapa di sana? Karena di sana saya menemukan banyak ibu-ibu hamil mati. Anak-anak kecil panas mati. Kemudian banyak yang sakit dan gak bisa berobat. Karena rumah sakit jauh. Dan untuk naik ojek aja mereka gak punya uang. Puskesmas kosong. Akhirnya kami memutuskan bikin mobile clinic itu 2013. Dan di sana kami bekerja membantu desa-desa yang sungguh-sungguh membutuhkan. Mobil kita udah hanyut satu karena nyebrang sungai. Naik gunung, pokoknya ke pelosok-pelosok yang membutuhkan, anak-anak kurang gizi. Disitulah kami mencari desa-desa yang butuh dibantu untuk feeding and learning centers kami. Nah, Bapak Ibu, banyak orang sakit datang kepada Tangan Pengharapan, dan nama yayasan pasti didatangin orang susah banyak ya. Ada yang minta bantuan dana cuci darah dan kanker. Saya berkata tidak. Ditanya, kenapa tidak? Saya bilang gini, setiap yayasan punya fokusnya. Bagian kami ngurusin orang yang hidup tuh banyak. 9.000-an anak di seluruh Indonesia. Belum lagi ratusan guru di seluruh Indonesia. Mobile klinik ini ngobatin yang masih bisa diobatin di tempat, paham ya? Pernah gak kami ngirim mereka ke rumah sakit? Pernah. Contoh HB-nya 2, kita langsung terbangin ke rumah sakit. Mereka di infus dengan darah ya, transfusi darah. Nah saya kasih tahu, kita urusin SKTM, surat keterangan tidak mampu. Karena zaman itu belum ada BPJS.
Nah banyak yang gak mampu, kami masih bisa nolong kalau itu urusannya BPJS. Tapi kalau harus pengobatan kanker yang terus menerus dan sangat mahal. Kemudian cuci darah yang terus menerus dan biayanya mahal. Sorry, kami gak sekaya itu. Pencari dana masih cuma saya sama suami saya. Kalau udah kaya mah gak jualan batik kan? Ya gak sih? Hah? Bener gak sih? Gak perlu bawa tur ke Israel dong. Di jalan ngomong tangan pengharapan, tangan pengharapan, tangan pengharapan. Dikira gak capek bawa tamu jalan terus? Kenapa gak suruh orang lain aja? Saya tinggal berangkat, khotbah, pulang. Enak kan? 1 kali trip cukup 5 hari pulang. Enak gak tuh? Tapi sepanjang jalan saya bangun hubungan sama tamu-tamu yang ikut cerita tentang tangan pengharapan. Yang udah pernah ikut pasti tahu. Karena pergerakan tangan pengharapan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit dan kita gak punya konglomerat di belakang kita. Nah, saya kasih tahu, kalau kita gak ngerti prioritas kita akan buang duit, bukan saya bilang sia-sia, buang uang yang bukan jadi bagian kita. Kan ada yayasan lain yang fokusnya bukan pendidikan, cuma kanker. Iya kan? Mereka cuma ngurusin pasien kanker, donaturnya cuma support pasien kanker. Spesifik banget gitu loh. Lah kita kan enggak, kita pendidikan yang utama. Gizi baru kesehatan pemberdayaan masyarakat gitu. Kita bikin sekolah di penjara, udah dari tahun berapa sampai sekarang. Jadi kita harus berani berkata tidak. Kalau kita mau hidup kita efektif dan tajam. Jangan sibuk ngurusin yang gak penting, yang bukan bagian kita. Bagaimana supaya kita belajar berkata tidak? Yang pertama, Anda akan berani berkata tidak kalau Anda tuh punya prinsip. Anda punya nilai, Anda punya komitmen di hidup Anda. Prinsip hidup. Orang yang hidup tanpa prinsip itu akan ya kepada semua orang. Puhawis. Contoh, orang yang pegang prinsip kebenaran firman. Saya selalu berkata, Alkitab adalah satu-satunya dasar kebenaran dalam hidup saya. Anda berani berkata begitu? Alkitab adalah satu-satunya dasar kebenaran yang saya pegang teguh di hidup saya. Mazmur 119 ayat 160 berkata, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jelas, firman Tuhan adalah dasar kebenaran yang hakiki. Nah, pertanyaannya begini, tahu dan yakin tuh beda. Anda tahu firman tapi yakin gak sama firman? Kenapa penting banget kita itu tumbuh dewasa dalam iman, mengerti firman. Salah satu visi gereja ICI adalah melahirkan orang percaya yang dewasa dalam iman. Hidup melakukan firman dan hidup berdampak bagi keluarga, tempat pekerjaan, kota dan bangsa. Itu visi gereja kita. Nah, kenapa harus bertumbuh dewasa dalam iman adalah ini, kita baca yuk Efesus 4 ayat 14. Sama-sama. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nilai kebenaran yang Anda pegang teguh, yang Anda yakini dengan sungguh-sungguh, yang Anda pahami, Anda yakini, gak cuma sekedar dengar, akan membuat Anda tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Dan yang paling penting ini, tidak diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia yang dalam kelicikannya menyesatkan. Aduh, manusia itu penuh kepalsuan. Manis di bibir, lain di hati. Bisa bikin cerita bohong yang meyakinkan orang. Dan kita tuh bisa tanpa sadar dibujuk untuk ngikutin mereka tanpa kita tahu niat jahat mereka.
Tapi kalau Anda ngerti kebenaran firman Tuhan, Anda dewasa. Dewasa tuh gini, cara pikirmu tuh udah firman. Pertimbangan hatimu tuh udah firman. Saking Anda ngelotok baca firman Tuhan dan hafal firman, Anda tidak perlu tanya pendeta, Anda tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Ibrani 5 ayat yang ke-14 berkata gini, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau kita udah katam sama firman bahasanya gitu, kita tuh kayak udah otomatis tahu ini benar ini salah gitu loh. Standarnya udah ada gitu. Jemaat harus dewasa. Jangan cuma puas dengar khotbah, tapi paham firman. Makanya gereja ICI punya Bible study 2 minggu sekali. Ikutlah, cuma tinggal nyalain Zoom. Sambil masak bisa, sambil makan bisa, di toilet bisa, denger aja. Nambah-nambah ilmu. Nah yang paling penting kalau dengar khotbah gini, tuh malam direnungin. Catat yang penting-penting yang jadi pewahyuan, diingetin. Kalau bagian yang bercanda-bercanda gak usah dicatat. Herannya jemaat lebih ingat yang bagian bercandanya. Makanya pendeta tuh gak boleh banyak bercanda ya. Nah, Anda akan berani menolak dosa. Anda akan berani menolak hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau Anda itu yakin dengan kebenaran yang Anda pegang. Anda teguh berpegang kepada firman Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan harus menjadi belief system di pikiranmu. Setiap kita punya belief system. Saya buktikan. Kalau Anda mandi, Anda sabunin bagian mana dulu? Yang bagian kepala disampo dulu, angkat tangan. Yang sampo duluan. Oh, sama. Saya juga. Oke. Yang sabunin perut dulu, angkat tangan. Jujur. Kayak anak kecil loh ya. Sabunin perut dulu, angkat tangan. Loh kok dada? Ah malu-malu kucing. Yaudah. Sabunin tangan dulu, angkat tangan. Ada beberapa. Yang sabunin muka duluan, angkat tangan. Iya, oke. Belief system tiap orang membuat kita melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Kenapa saya keramas duluan? Karena saya pikir dari atas turun ke bawah. Jadi biar yang kotor turun duluan. Tapi biasanya sebelum mandi saya cuci muka dulu. Karena nyuci muka ini gak boleh pakai air panas. Bisa taucoan dan cepat kering keriput kulitnya. Jadi kalau cuci muka air dingin Bapak Ibu. Nah jadi sebelum mandi saya biasanya pakai air dingin cuci muka dulu. Kemudian kalau saya mandi baru saya keramas dulu, baru sabun badan. Enggak perut duluan. Nah, belief system membuat kita melakukan hal-hal berbeda. Ada yang gini, kalau makan ada yang pakai tangan, ada yang pakai sendok garpu. Again, belief system. Ada yang merasa kalau pakai tangan jorok. Ada yang suka pakai tangan berkata nikmat. Kan saya cuci tangan, makanya saya kalau makan, saya gak suka orang salamin saya. Kenapa? Kudu cuci tangan. Karena gue mau makan pakai tangan. Hafalin ya kalau ketemu lagi di restoran jangan salaman, gini aja ya. Karena kalau saya cuci tangan, saya siap makan. Paling kesel udah cuci tangan, diajak salaman. Kan gue masih kudu cuci tangan lagi gitu kan. Nah ini belief system. Cara berpikir orang ditentukan oleh keyakinan dalam pikiran. Belief system artinya keyakinan dalam berpikiran. Kalau Anda menanamkan firman Tuhan menjadi belief system di dalam pikiran Anda, cara Anda mikir tuh udah ngikutin firman. Oke, misalnya contoh, Anda tahu bahwa kalau bohong itu salah, bohong itu dosa. Anda kalau ditanya sama orang, lu tahu nggak ini. Kalau Anda percaya di belief systemmu, bohong itu dosa. Kalau Anda tidak tahu, Anda akan berkata tidak tahu. Kalau ya, Anda akan bilang ya. Kalau tidak, Anda tidak akan bilang tidak.
Pernah satu kali, saya lupa perusahaan apa datengin saya, yang saya tahu pelayanannya tuh gak bagus gitu. Dia bilang gini, Bu Heni, saya mau rekam Ibu Heni untuk promosi di Instagram saya. Tolong dong kasih kesaksian tentang pelayanan kami. Apa yang saya lakukan? Saya bilang gini, kamu akan menyesal kalau saya katakan ini. Jadi lebih baik kamu rekam suami saya, karena suami saya lebih baik dari saya. Dia bisa poles dengan kata-kata yang manis, kalau saya gak bisa. Orangnya tersinggung. Tapi I'm gonna tell you the truth. Kalau gak enak, saya akan bilang gak enak. Nah, orang biasanya gak suka. Karena saya akan terus terang, buat apa saya bohong? Saya gak akan bohongin publik, bilang ini enak kalau gak enak gitu. Pernah satu kali saya coba bantu jemaat yang jualan di sosial media saya bantu promosi. Kami bikin sebuah IG, Impact Business waktu itu. Impact Market. Nah, sebelum dipromosi saya pesan. Ada satu roti yang, saya lupa roti apa. Begitu saya cobain selai serikayanya, gak enak banget. Saya gigit sekali, saya buang, saya lepeh. Bayangin, prinsip hidup saya, daripada gak enak jangan ditelan. Kenapa? Gendut-gendutin mulut gak enak. Rugi 2 kali, 3 kali. Bayar, mulut gak enak, perut gendut. Ngecilin perut paling susah Bapak Ibu. Nah, saya langsung bilang gini, wah ini boleh aja kalian promosiin di Instagram itu, tapi saya gak akan promosiin. Karena saya punya prinsip, jangan nipu orang, jangan bohongin orang. Bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. Saya paling hati-hati merekomendasi orang. Banyak yang datengin saya, Ciheni cariin dong pembantu buat di rumah saya. Ciheni cariin dong pengasuh. Mentang-mentang gue sering ke pedalaman cari tenaga kerja lewat saya. Gue buka juga nih agent TKW, TKI gitu ya. Lumayan datang income buat YTP. Saya kasih tahu. Saya bilang gak mau. Kenapa? Satu kali saya bantu adik saya cari pegawai dari satu daerah. Saya gak sebut deh, ntar orangnya marah lagi. Waduh, dia nyolong. Bandel, jahat. Yang ada adik saya teleponin saya terus. Lu gimana sih kasih orang kayak gini. Saya bilang gini, gue cuma bantuin lu. Jangan nyusahin gue. Balikin aja. Udah gak pusing. Sejak hari itu, never again. No way. Listen, keyakinan dalam pikiran kita akan menentukan action kita. Anda akan berbuat, bersikap, bertindak sesuai dengan belief system Anda. Dan pastikan Anda pegang prinsip kebenaran firman Tuhan kuat-kuat. Tanamkan itu dalam belief systemmu sehingga setiap tindak tandukmu Anda pegang prinsip firman dan Anda tidak gampang diombang-ambingkan. Kalau Anda tahu itu tidak sesuai kebenaran, Anda berkata tidak. Kalau kita percaya bahwa makan daging yang diproses itu tidak sehat, minum minuman yang mengandung pewarna dan pengawet itu tidak sehat, Anda yakin? Anda tetap makan dan minum? No. Saya kalau di restoran, di hotel, saya skip yang namanya daging-daging ham. Karena saya tahu itu tidak sehat. Jangan rakus. Kalau memang tahu tidak sehat, jangan dimakan. Amen. Cuma beberapa hal yang saya pikir sekali-kali bolehlah seperti mie goreng. Sekali-kali. Gitu. Nah, prinsip hidup berintegritas contohnya. Firman Tuhan berkata tentang orang integritas dalam Mazmur 15. Keren banget. Mazmur Daud, Tuhan siapa yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? 2, sama-sama baca. Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Dia siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan amin. Nanti pulang, bingkai ini ayat,
dan tempel di rumahmu dan hidupi sungguh-sungguh. Anda tidak perlu takut mendengar berita dunia makin susah. Karena janji firman Tuhan, orang yang seperti ini tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan amin. Dengar baik, orang yang berintegritas itu bisa dipegang omongannya. Kalau Anda tuh punya prinsip, integritas. Orang nawarin Anda duit, orang nawarin Anda posisi, orang suap Anda akan bilang no. Siapa yang gak butuh duit, betul gak? Di saat Yayasan Tangan Pengharapan sedang kesusahan, saya didatangi orang yang bilang gini, Bu Heni, saya mau transfer uang buat Tangan Pengharapan lewat luar negeri. Dari luar negeri akan transfer ke rekening Tangan Pengharapan itu 13 miliar dia bilang. Nanti ibu ambil 5 miliar buat Tangan Pengharapan, 8 kasihin saya. Saya ini bukan orang yang paham dunia-dunia begituan. Tapi saya tahu ini gak beres. Tangan Pengharapan itu diaudit setiap tahun sama public accountant. Kita punya accountability, bahkan oleh Kemensos kita diaudit, kementerian semua audit kita. Jadi saya bilang, wow, nanti ditanya 8 miliarnya dikemanain, betul gak? Saya gak mau, saya bilang no sorry. Saya butuh duit, tapi saya pegang prinsip integritas. Gak boleh dong. Saya kasih tahu Anda, saksikan, tanya sama staf-staf saya. Selama saya sekolahin anak saya, pernah gak saya ngambil uang yayasan? Anak saya 3 kandung. Dalam keadaan susah gak punya uang, saya mendingan ngemis ke sekolah minta cicilan. Daripada saya ambil uang yayasan. Karena kita hidup tuh harus berintegritas, punya prinsip. Kalau Anda punya prinsip, Anda bisa berkata tidak kepada apapun tawarannya. Amin. Saya punya komitmen. Kalau udah menggembalakan gak boleh khotbah keliling lagi. Saya diundangin konglomerat yang punya mall ini, yang punya mall itu. Saya diundang sama gereja besar, saya diundang sama orang-orang kaya, perusahaan besar. Saya udah pernah cerita, sampai dinego per ibadah 10 juta. Sekali datang 50 juta, 100 juta deh sekali khotbah. Saya gak mau, bukan sombong, bukan gak butuh duit, tapi punya prinsip. Waktu saya udah habis buat ngurus keluarga, Tangan Pengharapan, dan jemaat ICI. Kalau saya punya waktu mendingan saya kasih buat jemaat sendiri, amin. Kemarin baru ditantang lagi sama salah satu orang kaya. Bolehlah sekali-sekali ngisi di gereja saya, mereka punya gereja. Saya bilang enggak, sorry Pak, kalau saya ada di Jakarta saya harus di ICI. Enggak bisa Pak. Kita harus berani berkata tidak. Dan syaratnya gini, kamu harus punya prinsip. Supaya enggak diombang-ambingkan. Kamu mesti pegang kebenaran firman, amin. Prinsip hidup dalam kebenaran lagi apa? Bijak memilih teman. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu kebenaran firman, ya kan? Tapi kebanyakan kita, gak enak lah masa ninggalin temen. Zaman gua bandel masa gua tinggalin. Saya jujur, udah banyak teman-teman yang saya tinggalin di hidup saya. Teman-teman yang saya dulu ngumpul, akrab, saya udah gak main sama dia. Saya tetap mengasihi dia, kalau ketemu saya tetap baik. Tapi untuk akrab tidak lagi, nongkrong enggak lagi. Why? Punya prinsip. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda harus berani berkata tidak kepada gosip. Salah satu penyakit orang Kristen adalah tukang gosip. Suka jelekin orang. Suka fitnah orang, ini musuh besar. Jangan izinkan fitnah, gosip ada di hidupmu, di keluargamu. Ini menghancurkan. Amen. Saya kalau udah diajak gosip, saya langsung bangun. Kalau ada yang bahas, ada pengerja yang bikin salah, itu bukan gosip. Mereka cerita sama saya. Tapi kalau udah yang baunya ngorek-ngorek, jelek-jelekin, gak usah. 1 Korintus 5 ayat 11, ketegasan yang Rasul Paulus ajarkan, kita baca sama-sama. 3:21, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Lihat, tegas banget. Jangan bergaul dengan, jelas siapa aja.
Mazmur 1 ayat 1 berkata, jangan dengerin nasihat orang fasik, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berjalan dengan orang-orang berdosa. Jelas. Gak enak lah, masa teman kita tinggalin, kita udah nyaman sama dia. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat merusak hatimu. Jaga hatimu. Anda pernah lihat orang digerebek? Saya mau tanya, ketika sebuah tempat digerebek, apakah yang ditangkap cuma satu orang? Siapa yang ditangkap? Semuanya. Why? Karena kamu duduk dengan mereka, kamu dianggap sekongkol, temennya mereka. Gak bisa, ada yang bilang gini sama gue, Ci, kita gak ikut jelekin kamu kok. Kita ada di situ tapi kita gak ikut kok ngomongin kamu. Enggak, gue gak percaya. Sedikit banyak lu ikut dengerin dan nambahin. I believe that with all my heart. Orang-orang yang kayak gini gue gak percaya. Sorry, Anda akan merusak hubungan yang harusnya Anda hargai. Ketika Anda duduk dengan orang yang justru menyakiti orang itu. Benar gak? Value apa yang Anda pegang? Anda harus pegang prinsip. Saya punya prinsip satu lagi yang gak kelar dibagiin. Hidup gak boleh jadi beban. Dari kecil saya kerja. Dari umur 18 tahun saya udah gak minta uang sama orang tua. Saya pegang satu prinsip, gue gak boleh punya mental pengemis. Gue gak boleh males. Gue gak boleh nyusahin orang. Gue gak boleh aji mumpung, gue harus hidup jadi berkat. Kemana saya pergi, saya gak pernah ninggalin utang. Saya gak pernah berhutang budi sama orang. Orang baik sama saya balas lebih baik kali. Jadi kalau ada orang yang berani bilang gini sama saya, dia gak tahu terima kasih, gue udah baik sama dia. Sorry, gue juga baik sama lu. Hidup ini gak boleh jadi beban. Jangan sampai kita dibilang gak tahu balas budi. Jadilah orang yang tahu balas budi. Amen. Kalau Anda mau jadi orang yang bisa belajar berkata tidak, punyalah prinsip. Peganglah komitmen teguh-teguh. Dan ingat, kebenaran harus jadi prinsip yang Anda pegang teguh dalam hidup Anda. Jadi belief system di kepala Anda. Yang mau berkemenangan katakan amen. Kita doa, Bapa di sorga, hikmat-Mu menolong kami. Kasih karunia-Mu memampukan kami. Mengerti, memahami, meyakini dan menghidupi firman-Mu. Buat kami jadi orang-orang yang berani tegas berkata tidak. Biarlah kebenaran-Mu jadi satu-satunya pegangan yang teguh dalam hidup kami. Menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar mereka senantiasa berhikmat dan bijaksana dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan, amen. Have a blessed Sunday.